Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai penentuan lokasi yang strategis. Saya Nur Hidayah Darwis dengan NIM 1804030109 akan memaparkan mengenai pentingnya penentuan lokasi yang strategis. Lokasi strategis adalah wilayah penempatan operasi produksi yang dapat memberikan keuntungan maksimal terhadap perusahaan. Karena tujuan lokasi yang strategis adalah memaksimalkan keuntungan lokasi bagi perusahaan. Pentingnya lokasi yang strategis itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan laba perusahaan atau profitabilitas sebuah perusahaan. Faktor pertama yang mempengaruhi penentuan lokasi adalah produktivitas tenaga kerja. Di saat kita menentukan sebuah lokasi untuk perusahaan, manajemen mungkin tergiur dengan upah yang rendah pada wilayah tersebut. Namun, tenaga kerja yang tidak terlatih itu bukanlah hal yang baik bagi perusahaan, serta tenaga kerja yang tidak konsisten dalam bekerja tidak memberikan dampak yang baik bagi perusahaan itu sendiri. Faktor yang kedua adalah risiko nilai tukar dan mata uang. Meskipun tingkat upah buruh itu rendah dan produktivitasnya tinggi, tetapi nilai tukar mata uang di suatu negara yang rendah atau tidak menguntungkan itu dapat menghilangkan penghematan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah biaya-biaya. Biaya lokasi umumnya dibagi atas dua, yakni biaya nyata dan biaya tidak nyata. Biaya nyata adalah biaya yang dapat dihitung langsung oleh pihak manajemen, seperti biaya tenaga kerja, bahan baku, dan pajak dan lain-lain sebagainya. Sedangkan biaya tidak nyata biasanya meliputi biaya pendidikan, transportasi, dan lain-lain sebagainya. Faktor selanjutnya adalah risiko politik dan nilai budaya. Kondisi politik di suatu negara memungkinkan berfluktuasinya sikap pemerintah terhadap kepemilikan sebuah perusahaan. Nilai budaya juga menjadi salah satu faktor penentuan lokasi. Apakah lokasi yang kita pilih itu sesuai dengan budaya masyarakat, apakah produk kita sesuai dengan budaya masyarakat yang berada di lokasi tersebut. Faktor penentuan lokasi yang kelima adalah kedekatan dengan pasar. Pasar yang dimaksud di sini bukanlah pasar yang sering kita jumpai sehari-hari atau pasar yang berwujud fisik. Namun pasar yang dimaksud di sini yaitu pelanggan kita. Bagi sejumlah perusahaan, berada di dekat pelanggan itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Faktor yang keenam yaitu kedekatan dengan pemasok. Kedekatan dengan pemasok ini mampu mengurangi biaya-biaya, seperti misalnya barang yang mudah busuk itu dapat kita minimalisir, serta biaya transportasi untuk pasokan bahan mentah. Faktor yang terakhir itu kedekatan dengan pesaing. Biasanya perusahaan-perusahaan memilih berdekatan dengan pesaing karena terjadi suatu pengelompokan industri atau pasokan barang itu terdapat pada wilayah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Risma Erinda sebagai pemateri kedua yang akan membahas mengenai evaluasi alternatif strategi. Terdapat 4 metode untuk menyelesaikan masalah lokasi, yaitu yang pertama, metode pemeringkatan faktor. Metode pemeringkatan faktor sering digunakan karena mencakup beragam faktor, mulai dari pendidikan, rekreasi, hingga keterampilan tenaga kerja. Dalam metode pemeringkatan faktor, terdapat 6 langkah-langkah, yaitu yang pertama,
membuat daftar faktor yang berhubungan yang disebut faktor penentu keberhasilan. Yang kedua, memberikan sebuah bobot untuk setiap faktor untuk menggambarkan kepentingan relatif dalam tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu membuat sebuah skala untuk setiap faktor. Yang keempat, meminta penilaian manajemen untuk setiap lokasi dan setiap faktor dengan menentukan skala. Yang kelima yaitu kalikan nilai dengan bobot setiap faktor dan jumlahkan nilai total untuk setiap lokasi. Yang keenam yaitu membuat rekomendasi berdasarkan nilai dan poin maksimal yang juga mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif. Metode yang kedua yaitu analisis titik impas lokasi. Analisis titik impas lokasi merupakan penerapan nilai analisis biaya volume produksi untuk membuat suatu perbandingan ekonomis di antara alternatif lokasi yang ada. Ada 3 langkah untuk analisis titik impas, yaitu yang pertama, tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, petakan biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada sumbu vertikal dan jumlah produksi tahunan pada sumbu horizontal. Yang ketiga yaitu pilih lokasi dengan biaya total terendah untuk jumlah produksi yang diharapkan. Metode yang ketiga yaitu metode gravitasi, metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi merupakan teknik matematis yang digunakan untuk menentukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode ini menghitungkan jarak lokasi pasar, jumlah barang yang akan dikirim ke pasar tersebut, dan biaya pengiriman guna menemukan lokasi terbaik untuk sebuah pusat distribusi. Yang terakhir yaitu modal transportasi. Tujuan modal transportasi adalah menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik pemasok ke beberapa titik permintaan. Sedemikian sehingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi total. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasdia S selaku pemateri ketiga. Baiklah, di sini saya akan membahas strategi lokasi pelayanan jasa. Bila fokus analisis lokasi sektor industri adalah meminimalkan biaya, fokus analisis lokasi sektor jasa adalah memaksimalkan pendapatan. Biaya manufaktur cenderung bervariasi secara substansial antara lokasi satu dengan yang lainnya. Namun, tidak demikian dengan perusahaan-perusahaan jasa. Suatu lokasi yang spesifik sering menimbulkan dampak yang lebih besar pada pendapatan daripada biaya. Oleh karena itu, untuk perusahaan jasa, lokasi yang spesifik sering kali mempengaruhi pendapatan daripada mempengaruhi biaya. Hal ini berarti bahwa fokus lokasi pada perusahaan jasa haruslah pada penentuan volume bisnis dan pendapatan. Selanjutnya, ada pun beberapa komponen besar volume dan pendapatan untuk perusahaan jasa. Yang pertama, daya beli pada area lokasi konsumen yang diseleksi. Kedua, kecocokan pelayanan jasa dan citra dengan topografi wilayah konsumen. Yang ketiga, persaingan di wilayah tersebut. Keempat, mutu persaingannya. Kelima, keunikan lokasi perusahaan dan lokasi pesaing. Keenam, mutu fisik fasilitas perusahaan dan mutu fisik fasilitas perusahaan yang berdekatan letaknya. Yang ketujuh, kebijakan operasi perusahaan. Dan yang kedelapan, mutu dari manajemen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.